Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wan nasiril haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim ala alihi washabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para pemirsa Mutiara Ramadan di Temanggung TV yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi kerahmatan, diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masih dapat melaksanakan atau menjumpai bulan yang penuh berkah ini dalam bulan Ramadan 2021 ini. Dalam kesempatan ini akan saya sampaikan sebuah tema berbeda itu indah. Pasca reformasi 1998 sebagai anak bangsa merasakan ada potensi disorientasi arah pembangunan demokrasi nasional di mana hegemoni peran partai politik dan perilaku para elit politisnya mengambil porsi pengaruh kekuasaan dan cenderung menodai cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia. Peran demokrasi yang diimplementasikan melalui pelaksanaan pemilu kada serentak, pemilu legislatif pusat maupun daerah, dan pilpres, bahkan pilihan kepala desa, berpotensi menyebabkan terfragmentasinya masyarakat yang semakin pragmatis ke dalam sekat-sekat kepentingan yang beragam sesuai selera elit politik kekuasaan. Hal ini sangat berdampak pada terjadinya krisis identitas nasional yang ditandai dengan semakin memudarnya nilai-nilai solidaritas sosial, kekeluargaan, keramah tamahan sosial, dan rasa cinta tanah air yang pernah menjadi kekuatan pemersatu dan ciri khas bangsa Indonesia. Melemahnya kemampuan bangsa dalam mengelola keragaman yang ditandai dengan menguatnya orientasi kelompok, orientasi etnik, dan agama berpotensi menimbulkan konflik sosial, bahkan disintegrasi bangsa. Pemirsa Mutiara Ramadan yang dimuliakan Allah, hilangnya jati diri bangsa serta lunturnya identitas nasional oleh gempuran budaya global negatif di era revolusi teknologi informasi serta perlunya kesiapan bangsa Indonesia menghadapi tantangan revolusi industri yang terus bergerak cepat mulai memasuki era revolusi industri 5.0 dengan ditandai pesatnya perkembangan teknologi robot-robot dan mesin super cerdas yang dimanfaatkan dalam dunia industri berbasis teknologi digital terintegrasi dan komprehensif secara masif menggantikan peran sumber daya manusia. Hal ini menimbulkan kesadaran dan kesepahaman sikap toleran sebagai solusi dasar menjaga NKRI. Pemirsa Mutiara Ramadan di Temanggung TV yang dimuliakan Allah, kondisi inilah yang harus diwaspadai. Segera kita berintrospeksi agar kembali meluruskan kembali kehidupan berbangsa dan bernegara
pada arah cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia. Para pejuang pendiri bangsa yang walaupun didominasi oleh tokoh-tokoh muslim, baik kalangan ulama, kalangan santri, militer, maupun tokoh-tokoh nasionalis muslim sebagai agama mayoritas saat ini. Namun para tokoh pejuang dan pendiri bangsa itu juga menyadari bahwa adanya keragaman suku, ras, agama, dan adat istiadat lain penduduk negeri ini juga harus dihormati keberadaannya. Sehingga dibangunlah kesepakatan final bangsa ini, yaitu dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang wilayahnya terbentang dari Sabang sampai Merauke dengan dasar negara Pancasila, landasan hukum Undang-Undang 1945 dengan kesadaran penuh bahwa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Upaya penyadaran kembali kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat terkait erat dengan kualitas pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai toleransi yang harus dijunjung tinggi di negara Indonesia yang memiliki keragaman bangsa, keragaman budaya, etnis, bahasa, dan istiadat agama. Sikap toleran dan lapang dada harus tumbuh dan menjadi bagian budaya setiap warga negara Indonesia, yaitu konsep modern yang menggambarkan sikap saling menghormati dan saling bekerja sama di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda, baik secara etnis, secara bahasa, budaya, pilihan saluran aspirasi politik maupun agama. Islam sebagai agama mayoritas penduduk bangsa ini sejak 14 abad yang lalu menggambarkan secara detail bagaimana konsep toleransi harus dibangun dan diimplementasikan dalam kehidupan sosial, kemasyarakatan, dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Doktrin Islam terkait konsep toleransi adalah bahwasanya Islam sebagai rahmatan lil alamin. Islam menawarkan dialog dan toleransi dalam bentuk saling menghormati. Islam menyadari bahwa keragaman umat Islam, keragaman umat manusia, dan keyakinan adalah kehendak Allah, karena itu tidak mungkin disamakan. Allah menyampaikan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang ada di muka bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? Saling menghargai dalam iman dan keyakinan adalah konsep Islam yang amat komprehensif. Konsekuensi dari prinsip ini adalah lahirnya spirit takwa kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa dalam beragama, yang akan melahirkan rasa persaudaraan universal di antara umat manusia. Pemirsa Mutiara Ramadan, jangan kemana-mana, tetap di acara Mutiara Ramadan setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa Temanggung TV, dalam Mutiara Ramadan yang dimuliakan Allah, melanjutkan perbedaan itu adalah indah. Apa yang terjadi di muka bumi ini, khususnya di Indonesia, adalah persaudaraan universal, bentuk dari toleransi yang diajarkan Islam. Persaudaraan ini menyebabkan terlindungnya hak-hak orang lain dan diterimanya perbedaan dalam satu masyarakat Islam. Di dalamnya ada konsep keadilan,
ada konsep perdamaian, ada konsep kerjasama yang saling menguntungkan serta saling memperkokoh persatuan sebagai anak bangsa. Hal ini sangat-sangat membutuhkan kesadaran yang penuh terhadap sunatullah, bahwa ada keragaman, ada perbedaan dalam berbagai hal di dunia ini. Semua ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dalam konteks keindonesiaan sebagai warga negara, sebagai bangsa, tetap harus sadar bahwa perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan sesuatu yang ada pada lingkungan kita itu adalah sunnah Allah. Di Indonesia harus satu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di Indonesia tidak dapat dipungkiri, Islam juga ada bermacam-macam. Islam ada firqah-firqah, tetapi Islam sudah disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW bahwa ikhtilafu ummati rahmah, bahwa perbedaan pendapat adalah rahmat. Wahyu dalam Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai penerima wahyu. Rasulullah adalah orang yang paling mengerti maksud dan isi Al-Quran. Pada zaman Rasulullah, perbedaan sahabat dalam memahami ayat langsung bisa dikonfirmasi kepada beliau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sendiri adalah hakam, memberi kata putus dalam setiap perbedaan pendapat. Terkadang perbedaan pendapat dalam memahami nas, baik nas Al-Quran maupun hadis, dibiarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW tanpa dicelanya. Sejak zaman Rasulullah sudah ada kecenderungan sekelompok sahabat yang memahami bunyi nas apa adanya, dan juga ada sekelompok lain tidak letterlek serta menyertakan rasio dalam memahami nas. Ketika perang Parit, Bani Quraidah yang telah menekan perjanjian damai dengan Rasulullah berkhianat, maka membelot bersekutu dengan kafir Quraisy, menjanjikan bantuan untuk memerangi Rasulullah dalam perang Khandaq. Selepas zuhur, Jibril datang membawa perintah agar Rasulullah menyerbu benteng Bani Quraidah. Panji pasukan diserahkan kepada Ali radhiyallahu an, dan Rasulullah bersabda, la yusalliyanna ahadun al-asra ila fi Bani Quraidah. Jangan kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Peristiwa ini diceritakan oleh Ibnu Hashim dalam sirahnya yang legendaris. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari, dalam kitabnya diberikan syarah panjang lebar oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Azim Abadi membahas hadis ini dalam Aunul Ma'bud Sunan Abu Dawud, menjelaskan bahwa diriwayatkan di tengah perjalanan waktu sholat asar masuk, padahal mereka belum sampai perkampungan Quraidah. Sahabat terbelah dalam dua kubu. Kubu pertama enggan sholat asar berdasarkan bunyi harfiah perkataan Nabi, jangan kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Kubu yang kedua melakukan sholat asar di tengah jalan. Mereka memahami perkataan Nabi secara letterlek, tetapi secara rasional menurut mereka maksud ucapan Nabi adalah kita disuruh segera bertindak sehingga dapat melaksanakan sholat asar di perkampungan Bani Quraidah. Begitu tidak tercapai,
sholat asar harus dilaksanakan selagi ada kesempatan. Kubu pertama akhirnya baru dapat melaksanakan sholat asar setelah masuk sholat isya. Pemirsa Mutiara Ramadan, jangan kemana-mana, tetap di acara Mutiara Ramadan setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa Mutiara Ramadan yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan apa yang menjadi peristiwa di Bani Quraidah. Kejadian tadi dilaporkan kepada Rasulullah dan beliau tidak mencela salah satunya. Kendati pun wahyu juga tidak turun membenarkan satu kelompok dan menyalahkan kelompok lain. Artinya istihad dua kelompok sahabat yang tekstual dan yang rasional diakui. Karena dalam istihad yang benar dan yang salah sama-sama diganjar pahala. Yang benar dapat 2 pahala, yang salah dapat 1 pahala. Menurut Azim Abadi, kubu pertama adalah pendahulu, kelompok tekstualis. Kubu kedua adalah bijaksana, membuat 2 kelompok sahabat toleran, saling menghormati dan menghargai perbedaan pandangan. Masalahnya, sepeninggal Rasulullah SAW, Islam kehilangan sumber hidup yang dapat memutus dan menyelesaikan pertentangan. Al-Quran satu, tetapi penafsirannya sebanyak isi kepala sahabat dan umat sepeninggalnya Rasulullah SAW. Rasulullah meninggalkan sunnah, tetapi banyak versi, riwayat atau ucapan dan ketetapan Nabi juga pemahaman umat terhadapnya menjadi semakin kompleks karena ada kubu yang memulai memaksakan pandangan mereka dan kehilangan toleransi untuk mengakui pandangan kelompok lain. Ketika perang Siffin, sekelompok orang keluar dari barisan Ali dan Muawiyah, mencela dan mengkafirkan keduanya, dan mengusung slogan La hukma ilallah. Proses arbitrase atau tahkim yang kemudian secara curang dimenangkan kubu Muawiyah oleh kelompok yang kelak dikenal sebagai Khawarij ini dianggap mengakhiri hukum Allah. Pelakunya kafir dan harus diperangi. Disinilah tradisi takfir dimulai. Pada zaman sahabat, perbedaan tajam seringkali terjadi. Umar yang tidak membagi rampasan perang atau fight berupa tanah pertanian di Syam dan sekitarnya ditentang oleh Bilal dan sahabat lain karena dianggap menyelisihi bunyi nas Al-Quran tentang istihad Umar. Namun setajam apapun pertentangan di antara para sahabat, tidak ada takfir. Khawarij memulai tradisi pemaksaan pendapat dengan takfir dan kekerasan. Ali radhiyallahu an wafat setelah ditikam oleh pengikut Khawarij, Abdurrahman bin Muljam. Ali radhiyallahu an berkali-kali menampik slogan Khawarij, La hukma illallah, dengan mengatakan kalimatu haqqin yuraddu bihal batil.
ungkapan benar tetapi digunakan untuk tujuan salah. Saling menghargai perbedaan pendapat terutama dalam perkara far'u adalah mutlak diperlukan untuk mewujudkan ukhuwah Islamiyah. Persaudaraan umat Islam tidak mungkin terwujud dalam suasana takfir dan penyesatan. Beragamalah dengan ilmu. Jangan gunakan jargon, kembali kepada Al-Quran dan hadis seperti kaum Khawarij menggemarkan slogan la hukma illallah. Al-Quran satu, tetapi penafsiran terhadapnya sebanyak isi kepala kaum mufasir. Ayat-ayat Al-Quran terdiri dari banyak jenis. Kita mengetahuinya dari para ulama yang merumuskan disiplin ulumul Quran. Al-Quran tidak bisa dicuplik 1-2 ayat, dipotong sepenggal-penggal sesuai kepentingan penafsiran. Itu adalah yang sudah disepakati para sahabat, bahkan tabi'in dan para ulama-ulama kita. Ada golongan Islam juga yang menerima dari beberapa imam, khususnya di Indonesia. Ada madzhabul arba'ah, mazhab 4, tapi tidak ada pertentangan satu dengan yang lain. Ini adalah karena menjaga toleransi antara satu dengan yang lain. Yang pakai kunut tidak usah mencela yang tidak pakai kunut. Yang tidak pakai kunut tidak usah mencela kepada mereka yang memakai kunut. Itu terjadi di Indonesia, alhamdulillah, pada akhir-akhir ini karena ada kemajuan berpikir dalam bangsa Indonesia ini. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri, wallahu hadi ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mutiara Ramadan, tetap saksikan terus program acara Mutiara Ramadan di Temanggung TV. Dan selamat berbuka puasa, selamat beribadah dalam bulan Ramadan tahun ini. Jazakallah khairul jaza. Wallahu hadi ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.